Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر عدد كل حرف كتب أو يكتب إلى أبد آبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam pengajian streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah. Semoga pengajian kita ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya hingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali kajian kitab dari kesenian ilmu fikih daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dirangkum oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sampai di dalam kalimat wa yubtilus shalah, dan yang membatalkan salat. Yang pertama beliau mengucapkan kalimat al-kalamu amdan walau biharfain wa nasiyan in kathur. Beliau mengatakan, dan yang membatalkan solat adalah berbicara dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf. Maka seorang yang sedang solat tidak diperbolehkan berbicara walaupun 2 huruf. Jikalau seorang sengaja mengucapkan kalimat di dalam solat 2 huruf yang tidak ada hubungannya dengan maslahat solat, maka itu bisa membatalkan solatnya. Ada lagi ulama berkata 1 huruf namun memiliki makna bisa membatalkan solat. Semisal contoh kalimat mengucapkan kalimat ra dari makna lihatlah, 1 kalimat namun memiliki makna, maka bisa membatalkan solatnya. Dan apabila lupa, maka itu dimaafkan. Seorang melaksanakan sholat, dia mengucapkan kalimat namun dalam keadaan lupa, tapi kalau banyak tetap membatalkan sholat, tapi kalau sedikit dimaafkan. Orang yang mengucapkan kalimat dalam keadaan lupa dengan jumlah yang banyak, yaitu 3 huruf lebih, maka ini membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia lupa hanya 1 huruf, maka tidak membatalkan sholatnya. Lalu dilanjutkan lagi wa yubtiluha, dan diantara pula yang membatalkan solatnya adalah al-amalul kathir kathalathil khatawat, yaitu perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak, semisal 3 langkah. Siapapun yang bergerak dengan gerakan yang banyak, yaitu dengan 3 kali bergerak secara berturut-turut, maka membatalkan solatnya. Namun jikalau seorang bergerak dengan tidak banyak, yaitu tidak 3 kali berturut-turut, maka tidak batal sholatnya. Namun memang ada beberapa hal yang gerakannya banyak walaupun lebih dari 3 kali berturut-turut namun tidak membatalkan sholatnya. Di antaranya adalah jari. Ketika jari bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut tidak membatalkan sholatnya, karena disebutkan oleh para ulama ini adalah gerakan yang ringan. Semisal seorang gatal di wajahnya atau gatal di tangannya, ingin menggaruk di dalam sholat, maka boleh menggaruknya dengan 1 jari. Hal yang semacam ini yang dilakukan tidak membatalkan sholat. Lalu diantaranya juga yang tidak membatalkan sholat adalah kedipan mata, karena ini disebut dengan gerakan yang ringan. Maka sebanyak pun kedipan mata itu tidak membatalkan di dalam sholatnya. Lalu di antara hal-hal yang membatalkan sholatnya adalah wal aklu wasyurub, adalah makan dan minum.
orang-orang yang makan dan minum di dalam sholatnya maka bisa membatalkan sholatnya. Ulama berkata makannya kalau lebih dari setengah diumpamakan seperti setengah biji wijen. Maka apabila seorang makan lebih dari setengah biji wijen itu membatalkan sholatnya. Namun kalau kurang daripada itu, ulama mengatakan tidak dibatalkan sholatnya. Nah, lalu beliau melanjutkan kembali di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah wangkishaful aurah in lam tustar halan. Dan di antaranya apabila terbuka auratnya di dalam sholat apabila dia tidak segera menutupnya. Seorang yang terbuka auratnya lalu tidak segera menutupnya maka batal sholatnya. Semisal terbuka auratnya lalu ada waktu celah dia nggak segera menutupnya maka batal sholatnya. Ada ulama yang berkata kadar segera daripada menutup aurat itu dengan kadar ucapan subhanallah. Ada lagi yang mengkadar lebih singkat daripada itu yang maknanya harus segera ditutup auratnya. Lalu di antara hal-hal lagi yang membatalkan sholatnya adalah wa wuqu'un najasa illam tulqa halan min ghairi hamlih. Dan di antara hal-hal yang membatalkan sholatnya adalah kejatuhan najis apabila dia tidak langsung hilangkan dengan cara tidak membawanya. Jadi seorang yang kejatuhan najis segera dia harus hilangkan. Kapan berdiam lama sedikit maka membatalkan sholatnya. Pun caranya dia harus menghilangkan, tidak boleh dengan cara dia mengangkatnya atau membawanya. Kejatuhan seperti ini maka cukup digerakkan pakaiannya untuk jatuhnya itu najis. Maknanya orang yang kejatuhan najis di dalam sholat bisa membatalkan sholatnya kalau dia tidak menghilangkan segera. Dan di antara hal-hal yang membatalkan sholat pula adalah beliau melanjutkan wa yubtiluha sabqul imam bi ruknain fi'liyan. Nah, dan di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah mendahului imam dua rukun daripada rukun perbuatan. Seorang yang mendahului imam dua rukun daripada rukun perbuatan maka batal sholatnya. Semisal imam belum ruku, dia sudah ruku dan iktidal, maka batal sholatnya. Imam belum sujud, sedangkan dia sudah sujud dan duduk di antara dua sujud, maka batal sholatnya. Kalau dia mendahului imam hanya satu rukun saja, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, dilanjutkan kembali wa kadza at-takhalluf bihima min ghairi uzrin. Dan orang juga batal sholatnya apabila terlambat dua rukun dari rukun sholat. Nah, seorang yang terlambat dua rukun daripada imam, dua rukun tanpa uzur, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Semisal imam telah sujud sedangkan dia masih dalam keadaan ruku, maka ini bisa membatalkan sholatnya karena dia telah terlambat dua rukun daripada imam yang sedang sujud tersebut. Itulah semuanya hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya. Kita ulangi sebagai bentuk hafalan ringan. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama adalah berbicara dengan sengaja walaupun dua huruf. Dan kalau dalam keadaan lupa ucapan yang banyak maka lebih dari 3 huruf. Lalu yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak yaitu 3 kali berturut-turut. Yang ketiga dan keempat makan dan minum yang melebihi daripada setengah biji wijen. Lalu yang keempat terbuka auratnya jikalau dia tidak menutup segera. Yang kelima kejatuhan najis apabila dia tidak menghilangkan segera dengan cara tidak mengangkat atau membawanya. Yang keenam terlambat mendahului imam 2 rukun daripada rukun perbuatan. Dan yang ketujuh terlambat 2 rukun daripada imam. 7 hal ini disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah adalah hal-hal yang dapat membatalkan salat. Semoga kita bisa fahami dan kita bisa hafalkan untuk bekal kita ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.